Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Novalina, mahasiswi program Pascasarjana IAIN Batu Sangkar, jurusan Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video yang merupakan hasil resum saya pada mata kuliah Akuntansi Manajerial karangan Moban Hansen and Edgar edisi ke-7, yaitu tentang Job Order Costing and Overhead Application. Adapun topik pembahasan atau sub-pembahasan yang akan dibahas pada materi ini, yang pertama yaitu karakteristik lingkungan job order. Yang kedua, aplikasi biaya normal dan overhead. Yang ketiga, menjalankan biaya pesanan melalui dokumen-dokumen sumber. Dan yang keempat yaitu aliran biaya melalui rekening. Nah, yang pertama adalah karakteristik lingkungan job order. Jadi, perusahaan terdiri dari perusahaan manufaktur dan juga perusahaan jasa, di mana kedua perusahaan ini apabila memproduksi suatu barang atau jasa yang berdasarkan permintaan pelanggan atau yang bersifat unik, tentu akan memerlukan sistem akuntansi pesanan. Nah, seperti contohnya yaitu pada perusahaan Washburn Guitars. Nah, di perusahaan ini dia memproduksi gitar yang hanya dipesan oleh pelanggan saja. Jadi, tentu dalam pencatatannya dia akan menggunakan akuntansi pesanan. Nah, berbeda halnya dengan seperti perusahaan es krim yang mana dia membuat produk-produk atau varian rasa es krim itu sesuai dengan yang diharapkan oleh si perusahaan ini tanpa menunggu permintaan atau pesanan dari pelanggan. Nah, adapun karakteristik lingkungan job order ini, yang pertama adalah produksi dan penetapan biaya pesanan. Produksi itu sendiri adalah suatu kegiatan di mana perusahaan yang beroperasi dalam industri pesanan bekerja menghasilkan berbagai macam produk yang berbeda satu sama lain. Nah, produk yang dihasilkan tersebut bervariasi sesuai dengan permintaan pelanggan. Contohnya adalah seperti percetakan, konstruksi, pembuatan furniture, perbaikan mobil, dan jasa ahli kecantikan. Kemudian ada penetapan biaya pesanan. Penetapan biaya pesanan ini yaitu berdasarkan biaya yang telah dikumpulkan dari jumlah pekerjaan yang telah dilakukan. Kemudian berikutnya adalah proses produksi dan penetapan biaya. Yang pertama adalah proses produksi, yang mana proses produksi itu sendiri adalah proses dalam menghasilkan sebuah produk secara massal, baik produk itu serupa atau sama dalam jumlah yang besar. Seperti contohnya yaitu proses produksi makanan, kemudian semen, minyak bumi, dan zat kimia yang dibuat dalam jumlah yang banyak. Yang kedua adalah penetapan biaya. Penetapan biaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus, yaitu unit cost sama dengan proses dibagi dengan output. Nah, selanjutnya adalah proses biaya produksi pada job order costing, di mana biaya-biaya produksi ini meliputi yang pertama yaitu biaya bahan langsung. Nah, bahan langsung atau bahan baku ini adalah bahan mentah atau bahan utama yang diperlukan dalam proses produksi. Yang kedua adalah tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsung ini adalah orang yang perannya yaitu mengubah bahan baku atau barang mentah menjadi barang jadi. Nah, dan yang terakhir yaitu ada biaya overhead. Biaya overhead ini adalah biaya yang timbul akibat adanya bahan tambahan atau tenaga kerja langsung yang ikut serta dalam proses produksi barang. Nah, selanjutnya yaitu aplikasi biaya normal dan overhead, di mana pembahasan yang akan dibahas yaitu tentang penetapan biaya aktual dan penetapan biaya normal. Kemudian, pentingnya biaya unit untuk perusahaan manufaktur, pentingnya biaya unit untuk perusahaan jasa, biaya normal dan memperkirakan overhead, kemudian tarif overhead departemen, kemudian biaya unit dalam sistem job order. Nah, yang pertama adalah penetapan biaya aktual dan penetapan biaya normal. Yang pertama adalah perhitungan biaya aktual. Biaya aktual ini adalah merupakan biaya yang dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead langsung. Di mana pengertian dari biaya aktual ini adalah cara pembebanan biaya tidak langsung dengan menggunakan biaya yang benar-benar terjadi atau biaya aktual dan alokasikan untuk biaya tidak langsung berdasarkan tingkat biaya tidak langsung aktual dikalikan konsumsi kegiatan aktual. Nah, untuk melakukan perhitungan biaya aktual ini harus memperhatikan terlebih dahulu biaya overhead-nya, di mana item overhead ini tidak memiliki hubungan langsung dengan yang diproduksi. Kemudian juga memperhatikan
bahwa biaya overhead ini tidak merata. Biaya overhead tentunya mengalami perubahan di setiap periode produksinya. Dengan biaya overhead yang tidak merata ini tentu akan berpengaruh terhadap produksi yang tidak merata. Nah, produksi juga mengalami perubahan periode di setiap periodenya. Nah, jadi produksi tahun sekarang tentu tidak akan sama dengan produksi tahun sebelumnya atau bahkan tahun sebelumnya lagi. Nah, kemudian juga ada biaya normal. Biaya normal itu sendiri adalah cara pembebanan biaya tidak langsung dengan menggunakan dasar suatu alokasi yang telah ditetapkan dan mengalokasikan biaya tidak langsung berdasarkan tingkat biaya tidak langsung yang dianggarkan, kemudian dikalikan konsumsi kegiatan aktual. Nah, yang kedua adalah pentingnya biaya unit untuk perusahaan manufaktur. Nah, bagi perusahaan manufaktur, eh, sangat penting informasi biaya per unit tersebut, karena biaya per unit ini dapat menentukan penilaian terhadap persediaan, kemudian menentukan pendapatan atau laba, serta mengambil keputusan bagi pihak internal perusahaan, seperti apakah akan membuat atau membeli produk, menerima atau menolak suatu pesanan khusus, atau mempertahankan atau menghentikan suatu produk itu. Nah, kesemuanya tentu memerlukan informasi biaya per unit. Nah, kemudian yang ketiga adalah pentingnya biaya unit untuk perusahaan jasa. Biaya per unit juga merupakan hal penting bagi perusahaan jasa, karena perusahaan jasa harus mengidentifikasi unit jasa yang disediakan, misalnya pada bengkel sepeda motor. Unit jasa dapat berupa pekerjaan yang dilakukan pada motor pelanggan secara individu, diantaranya servis ringan, kemudian ganti oli, turun mesin, dan lain sebagainya. Atau setiap pekerjaan harus dibebankan secara individual pada masing-masing pekerjaan. Perusahaan jasa juga menggunakan informasi biaya per unit untuk menentukan profitabilitas, kelayakan atau menawarkan layanan baru, kemudian membuat keputusan harga, dan lain sebagainya. Perusahaan jasa nirlaba harus mampu melacak biaya-biaya untuk memastikan bahwa mereka memberikan jasa dengan biaya yang efisien. Jadi, perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa ini keduanya sangat berkepentingan terhadap informasi biaya per unitnya. Yang keempat, yaitu biaya normal dan memperkirakan overhead. Dapat dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama, menghitung overhead yang telah ditentukan. Nah, jadi uh, biaya overhead yang telah ditentukan pada periode sebelumnya dapat membantu perusahaan untuk mempertahankan penerapan overhead yang konstan di sepanjang tahun. Tarif ini mungkin tidak akan selalu sama dan akan bervariasi pada saat proses produksi. Uh, Dapat dihitung dengan rumus, yaitu tarif overhead yang telah ditentukan sama dengan perkiraan biaya overhead tahunan dibagi dengan perkiraan tingkat aktivitas tahunan. Nah, estimasi overhead ini adalah estimasi perusahaan dari jumlah overhead yang akan dikeluarkan di tahun yang akan datang. Biasanya, overhead ini mungkin terdiri dari pemeliharaan peralatan, kemudian penyusutan mesin, listrik, atau untuk menjalankan mesin tersebut. Nah, sedangkan tingkat efektivitas adalah biasanya aktivitas yang dipilih adalah jumlah jam tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja langsung. Biasanya terkait dengan jumlah jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Kemudian yang kedua adalah menerapkan overhead ke produksi dengan rumus, yaitu overhead adalah tarif overhead yang ditentukan sebelumnya dikalikan dengan tingkat aktivitas aktual. Contohnya adalah sebuah perusahaan memiliki tarif overhead $5 per jam mesin. Pada minggu pertama Januari, perusahaan menggunakan 9.000 jam waktu mesin. Overhead yang diterapkan pada produksi minggu ini adalah dihitung, yaitu $5 per jam mesin dikalikan dengan 9.000 jam waktu mesin pada minggu pertama di bulan Januari, sehingga diperoleh hasil yaitu $45.000. Tetapi untuk menghitung total biaya produk normal, yaitu dengan rumus total produk normal sama dengan tenaga kerja langsung ditambah dengan bahan langsung ditambah dengan overhead yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah yang ketiga, langkah ketiga, rekonsiliasi overhead aktual dengan overhead terapan, yaitu ada overhead aktual dan ada overhead yang diterapkan. Perbedaan dari overhead aktual dan overhead yang diterapkan ini atau yang ditetapkan ini disebut dengan variance overhead dengan rumus
yaitu overhead aktual dikurang dengan overhead yang ditetapkan. Dan adapun rumus untuk menghitung harga pokok penjualan disesuaikan. Itu sebagai berikut. Yang kelima yaitu tarif overhead departemen. Jenis tarif overhead yang banyak digunakan yaitu rumusnya adalah tarif overhead departemen sama dengan estimasi overhead departemen dibagi dengan tingkat aktivitas departemen. Nah, biaya overhead pabrik atau departemen ini adalah jenis pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi dan jasa. Tarif overhead pabrik atau departemen ini memungkinkan perusahaan untuk mengenali bahwa departemen produksi yang berbeda memiliki biaya overhead yang berbeda pula. Selanjutnya yang keenam adalah biaya unit dalam sistem job order, yaitu dapat diketahui dengan menggunakan rumus biaya produk satuan sama dengan total biaya produk dibagi dengan jumlah produk. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Misalnya, St. Johnson membentuk perusahaan baru yang memproduksi produk kulit khusus dan mempercayakan bahwa ada pasar untuk dompet, tas kerja, dan ransel kulit yang unik. Pada bulan Januari, bulan pertama operasinya, dia mendapatkan 2 pesanan. Pesanan pertama adalah 20 tas ransel kulit untuk toko peralatan olahraga lokal. Pesanan kedua adalah untuk 10 tas kerja dengan peralatan khusus untuk pelatih dari perguruan tinggi setempat. Harga setiap pesanan adalah biaya ditambah 50% dari biaya. Pesanan pertama yaitu ransel membutuhkan bahan langsung seperti kulit, benang, dan gaspar. Kemudian tenaga kerja langsung yaitu seperti pemotongan, menjahit, dan juga merakit. Dan biaya overhead. Asumsikan bahwa overhead diterapkan menggunakan jam tenaga kerja langsung. Misalkan biaya bahan 1000 dan biaya tenaga kerja langsungnya adalah 1080 yang diperoleh dari 60 jam dengan nilai per jamnya adalah $18. Jika tarif overhead yang ditentukan sebelumnya adalah $4 per jam tenaga kerja langsung, maka biaya overhead yang diterapkan untuk pekerjaan ini adalah 240. Diperoleh dari 60 jam dikalikan dengan $4 per jamnya. Maka total ranselnya adalah $2.320 dan biaya per unitnya adalah 1.600. Perhitungannya adalah yang pertama ditulis dulu direct materialnya, yaitu adalah 1.000 yang diperoleh dari biaya bahannya dimisalkan yaitu 1.000. Kemudian biaya tenaga kerjanya adalah 1.080. Nah, ini juga dijelaskan diperoleh dari 60 jam dikalikan $18 per jamnya. Diperoleh hasil $1.080. Kemudian untuk biaya tarif overheadnya juga telah ditentukan $4 per jamnya. Nah, kemudian diperolehlah hasil dengan diterapkan yaitu $240 yang diperoleh dari 60 jam dikali dengan 4 jam $4 per jamnya. Sehingga totalnya seluruhnya ini adalah 2.320. Nah, untuk menentukan harga biaya unitnya yaitu maka total cost ini dibagi dengan jumlah unitnya 20. Dimana tadi dijelaskan dia mendapatkan pesanan pertama yaitu 20 tas ransel kulit. Jadi 2.320 ini dibagi 20. Nah, diperoleh hasil unit cost-nya itu adalah $116. Jadi dapat dikatakan bahwa biaya unit job order ini adalah total biaya pekerjaan yang dimana di dalamnya meliputi bahan yang digunakan pada pekerjaan, tenaga kerja yang dikerjakan dalam pekerjaan, dan overhead yang diterapkan kemudian dibagi dengan jumlah unit dalam pekerjaan itu. Yang kedua adalah permintaan bahan baku. Nah, biaya bahan baku langsung dibebankan ke pekerjaan dengan menggunakan dokumen sumber yang disebut dengan formulir permintaan bahan baku. Formulir tersebut mencatat jenis, jumlah, dan harga per unit bahan yang dikeluarkan dari gedung, dan yang paling penting adalah nomor pekerjaan. Dengan menggunakan formulir ini, Departemen Akuntansi Biaya dapat mencatat biaya bahan baku langsung ke dalam lembar biaya pesanan yang tepat. Nah, sebagai tambahan untuk penyediaan informasi penting pada pembebanan biaya bahan baku langsung ke pekerjaan, formulir pekerjaan bahan baku ini juga memiliki item dan data lain, seperti nomor perintah, kemudian tanggal, dan tanda tangan. Data-data ini bermanfaat untuk melakukan pengendalian atas persediaan bahan baku langsung. Tanda tangan misalnya memindahkan tanggung jawab bahan baku dari gudang kepada yang menerima bahan baku, biasanya supervisor produksi.
Dan yang ketiga adalah tiket waktu. Tenaga kerja langsung juga harus dihubungkan dengan setiap pekerjaan tertentu. Alat untuk membebankan biaya tenaga kerja langsung ke setiap pekerjaan adalah dokumen sumber yang disebut dengan kartu jam kerja. Setiap hari, pegawai perusahaan mengisi kartu jam kerja yang mengidentifikasi nama, tingkat gaji, dan jam kerja tiap pekerjaan. Kartu jam ini dikumpulkan dan dikirim ke Departemen Akuntansi Biaya yang menggunakan informasi tersebut untuk mencatat tenaga kerja langsung ke pekerjaan tertentu. Kartu jam kerja juga digunakan untuk tenaga kerja langsung, uh, oleh tenaga kerja tidak langsung ada di semua pekerjaan. Biasanya termasuk overhead dan dialokasikan dengan menggunakan satu atau lebih tarif overhead yang telah dianggarkan. Berikut adalah lembar biaya pesanan pekerjaan. Untuk contoh yang berikutnya, contoh permintaan bahan. Untuk contoh yang terakhir, yaitu contoh tiket waktu. Berikutnya, tersub terakhir adalah yaitu tentang aliran biaya melalui rekening, di mana terdapat yaitu akuntansi untuk bahan, akuntansi untuk biaya tenaga kerja langsung, akuntansi untuk overhead, akuntansi untuk biaya overhead aktual, akuntansi untuk barang jadi, akuntansi untuk harga pokok penjualan, dan akuntansi untuk biaya non-manufaktur. Yang pertama adalah akuntansi untuk bahan. Contoh kasusnya adalah, misal sebuah perusahaan yang ingin memproduksi tas ransel yang belum memiliki persediaan awal dan secara kredit membeli $2.500 bahan mentah yang terdiri dari kulit, anyaman untuk tas ransel, benang, dan gesper. Secara fisik, material diletakkan di gudang material. Dalam lingkungan pesanan kerja, material yang dipindahkan dari ruang penyimpanan ke stasiun kerja di lantai pabrik harus diberi tag atau diberi identitas dengan nama pekerjaan yang sesuai. Misalkan, saya membutuhkan $1.000 bahan untuk ransel dan 500 untuk tas kerja. Kemudian, lembar biaya pesanan untuk tas ransel ini akan menunjukkan 1.000 untuk bahan langsung dan lembar biaya pesanan untuk tas kerja akan menunjukkan 500 untuk bahan langsung. Nah, kemudian dalam pencatatan akuntansinya untuk bahan ini, nah, yaitu pertama harus dibuat dulu akun bahan bakunya. Yang pertama yang terdiri dari saldo awal. Karena dia masih belum memiliki persediaan awal, maka ini ditulis yaitu tidak ada atau nol. Kemudian ditambahkan dengan adanya pembelian secara kredit, yaitu untuk membeli bahan mentah, yaitu seharga $2.500. Kemudian dikurangi dengan bahan langsung yang dibebankan ke pekerjaan, yaitu 1.500 dari 1.000 bahan untuk ransel dan 500 untuk si tas ransel ini. Kemudian dikurangi, diperolehlah hasil saldo akhirnya yaitu sebesar $1.000. Selanjutnya adalah akuntansi untuk biaya tenaga kerja langsung. Misalnya adalah karena dua pekerjaan yang sedang diproses selama bulan Januari, jadi Stan harus menentukan waktu bekerja pada setiap pekerjaan yang dilakukannya. Jadi karena Ransel membutuhkan waktu 60 jam dengan tingkat upah rata-rata $18 per jam dengan total biaya tenaga kerja langsung yaitu 1.080. Dan untuk tas kerja totalnya adalah $450 berdasarkan 25 jam dengan upah rata-rata yaitu $18. Jadi jumlah ini diposting ke dalam biaya setiap pekerjaan sebagai berikut. Nah, ada akun hutang upah. Nah, jadi dituliskan bahwa jam kerja langsung untuk ransel ini adalah 60 sebagaimana yang telah dijelaskan di sini. Kemudian sedangkan jam kerja untuk tas kerja yaitu adalah 25 jam. Juga dijelaskan, nah di sini 25 jam. Dan total direct labor-nya adalah atau total jam tenaga kerjanya itu adalah 85 jam. Dengan dijumlahkannya jam si tas ransel dengan jam tas kerja. Nah, kemudian terdapat upah rata-ratanya itu adalah $18 per jamnya. Nah, sama bisa dijelaskan tingkat upah rata-ratanya $18 per jam untuk tas ransel dan upah rata-rata untuk tas kerja juga $18 per jam. Nah, kemudian dikalikan hingga diperoleh hasil total tenaga kerja langsungnya itu adalah 1.530. Nah, kemudian untuk akun dalam prosesnya, karena dijelaskan bahwa sebelumnya telah dijelaskan biaya bahan bakunya itu adalah 1.000 dan 500 dan biaya tenaga kerjanya itu adalah
1080 yang diperoleh dari 60 dikali 18 dan juga 450 yaitu hasil 25 jam dikalikan dengan 18 per jamnya. Kemudian akuntansi untuk overhead. Nah, diasumsikan bahwa total perkiraan biaya overhead untuk Janssen ini adalah $9.600 dan perkiraan total jam kerja tenaga kerja langsungnya itu 2.400 jam. Dengan demikian, maka tarif overhead yang ditentukan sebelumnya adalah $9.600 dibagi dengan 2.400 jam. Nah, diperoleh hasil $4 per jam tenaga kerja langsungnya. Nah, jadi untuk ransel dengan total 60 jam kerja ini, jumlah biaya overhead yang diterapkan atau diposting ke lembar biaya pesanan adalah sebesar 240 yang diperoleh dari $4 per jamnya dikalikan dengan 60. Kemudian untuk koper atau tas kerja ini, biaya overheadnya adalah 100, yaitu 4 jam dikalikan dengan $4 dikalikan dengan 25. Berikutnya adalah akuntansi untuk biaya overhead aktual. Nah, misal diasumsikan bahwa Janssen ini mengeluarkan biaya tidak langsung sebagai berikut, yaitu ada pembayaran sewa sebesar $200, kemudian keperluan lainnya $50, kemudian depresiasi terhadap peralatannya itu $100, dan tenaga kerja tidak langsungnya $65, sehingga jumlah total biaya overheadnya adalah $415. Nah, pada akhir Januari, biaya overhead aktual yang terjadi itu adalah sebesar $415. Nah, tetapi telah diterapkan terlebih dahulu atau ditentukan bahwa biaya overhead yang diterapkannya itu sebesar 340. Jadi, untuk menghitung biaya overhead variansnya ini, 415 dari total biaya overhead yang terjadi dikurangi dengan 340 dari biaya overhead yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh biaya variance overhead-nya itu sebesar $75. Terakhir yaitu akuntansi untuk biaya non-manufaktur. Nah, misal asumsikan bahwa Janssen ini dia memiliki transaksi tambahan di bulan Januari yaitu sebagai berikut, di mana ada surat untuk iklan yaitu sebesar $75. Kemudian komisi untuk penjualan ada $125 dan juga gaji kantornya $500 serta depresiasi untuk atau peralatan kantornya itu ada $50. Jadi, dua transaksi pertama adalah yaitu iklan dan juga komisi penjualan termasuk kepada beban penjualan. Dan untuk transaksi pada gaji kantor dan penyusutan peralatan kantor itu termasuk kepada beban administrasi. Jadi beban penjualannya akan meningkat yaitu sebesar $200 yang diperoleh dari $75 ditambah dengan $125. Dan akun beban administrasinya juga meningkat yaitu sebesar $550 yang diperoleh dari $500 ditambah dengan $50. Selanjutnya adalah akuntansi untuk barang jadi. Misal, asumsikan bahwa ransel selesai pada bulan Januari dengan total biaya produksi sebesar 2.320 harus ditransfer dari akun barang proses ke akun barang jadi. Ringkasan biayanya adalah sebagai berikut. Nah, jadi akun barang dalam proses sebelum transfer ransel ke barang jadi. Nah, telah diketahui bahwa untuk material langsungnya itu adalah $1.000. Kemudian tenaga kerja langsungnya itu jumlahnya adalah $1.080. Dan biaya overhead yang telah ditetapkan yaitu 240. Sehingga diperoleh total cost-nya adalah 2.320 dengan menjumlahkan direct material, bahan langsung, kemudian tenaga kerja langsung, dan kemudian biaya overhead-nya. Nah, dikarenakan jumlah unitnya itu adalah 20 pesanan, maka untuk menentukan unit per cost-nya atau biaya satuannya itu adalah $1.116 dari total cost-nya dibagi dengan jumlah unitnya. Nah, sedangkan untuk akun pada barang dalam proses setelah transfer ransel ke barang jadi itu dapat dituliskan nah bahwa direct material yang diperlukan itu adalah $500. Nah, kemudian sedangkan untuk tenaga kerja langsungnya itu adalah 450 dengan overhead yang telah ditetapkan itu adalah 100. Sehingga diperoleh jumlah total biayanya itu adalah 1.050. Kemudian untuk akun barang jadinya
adalah di mana saldo awal karena dia masih belum mempunyai saldo awal ditulis tetap 0, kemudian ditambahkan dengan tas ransel yang sudah jadi dengan nilai 2.320 dolar sehingga diperoleh saldo akhir untuk tas ransel ini 2.320 dolar. Selanjutnya adalah akuntansi untuk harga pokok penjualan. Nah, di mana dalam pencatatan atau laporannya dituliskan yang pertama yaitu apa saja bahan langsungnya itu terdiri dari apa saja. Nah, seperti yang telah diperhitungkan sebelumnya bahwa terdapat bahan-bahan seperti persediaan bahan baku yang karena dia masih belum mempunyai bahan awal, jadi nilainya adalah 0. Kemudian yang kedua yaitu pembelian bahan baku secara kredit yaitu ditulis 2.500. Kemudian total bahan baku langsungnya atau total bahan baku adalah 2.500. Nah, kemudian bahan baku yang tersedia atau ending raw materialsnya adalah 1.000. Nah, jadi jumlah bahan baku yang digunakan adalah 1.500. 2.500 dikurangi dengan 1.000. Kemudian diperoleh direct labor-nya adalah 1.530. Nah, untuk penulisan, kemudian untuk pencatatan pada biaya-biaya overhead. Nah, jadi dijumlahkan semua biaya overhead yang dilakukan oleh perusahaan ini, di mana tadi terdapat biaya sewanya 20 dolar, kemudian keperluan lainnya itu terdapat 50 dolar, kemudian depresiasinya terdapat 100 dolar, dan tenaga kerja langsung terdapat 65 dolar. Sehingga jumlah seluruh overhead ini adalah 415 dolar. Sedangkan overhead yang telah ditetapkan yaitu 75 dolar. Jadi, untuk biaya produksi saat ini yaitu sebesar 340 dolar. Nah, 415 ini dikurangi dengan 340. Kemudian jadi pekerjaan awal dalam prosesnya adalah 3.370 dolar. 1.500 pada total raw materialnya ditambahkan dengan direct labor-nya dan ditambahkan dengan jumlah biaya produksi saat ini. Nah, kemudian diperolehlah hasil total biaya produksi yaitu 3.370 karena pekerjaan awalnya tidak ada. Pekerjaan awal prosesnya itu nilainya tidak ada. Nah, kemudian dikurangi dengan pekerjaan dalam proses yaitu pekerjaan terakhir yaitu sebesar 1.050 sehingga diperolehlah nilai COGS-nya atau harga pokok produksinya 2.320 dolar. Kemudian juga dijelaskan mengenai laporan harga pokok penjualan, di mana persediaan untuk barang karena persediaan awalnya 0, langsung saja kepada harga pokok produksi yaitu 2.320. Nah, kemudian sehingga nilai dari barang yang tersedia untuk dijual adalah 2.320. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir barang jadinya 0, jadi tetap untuk harga pokok penjual normalnya adalah 2.320. Kemudian ditambahkan dengan biaya overhead yang telah ditetapkan, di mana itu terdapat 70, nilainya adalah 75 dolar dari hasil yang ditentukan ini. Nah, sehingga didapatlah harga pokok penjualan yang disesuaikan yaitu 2.395 dolar. Sekian hasil dari video saya terkait dengan materi job order costing dan application overhead. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.